Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah penemuan makam baru di pinggir jalan, namanya Mbah Rewok. Gitu. Ini Mbah Rewok, makamnya seperti ini di pinggir jalan, tepatnya di Klitikan Dungjati, Klitikan Kalibedah ya. Ini coba kita membuka mitos perusahaan siang hari seperti ini, itu mengenai masalah fenomenanya di sini dan kejadian-kejadiannya apa seperti itu. Tepat di depan rumahnya Mbah Siung gitu, Mbah Siung Wanara itu. Saya akan mencoba itu mendeteksi makamnya Mbah Rewok. Alhamdulillah, ini teman-teman, saya mencoba mendeteksi. Saat ini saya belum diperbolehkan untuk menembus itu ke Mbah Rewok ini. Cuma ada gambaran dari peteng itu menjadi cerah gitu aja. Yang saya dapatkan saat ini, entah kalau malam harinya nanti saya tidak tahu nih. Halo, selamat datang Mas Puji. Ini untuk menguak mitos Mbah Rewok ini, untuk penglihatan mata batin ataupun mata gaibnya itu bisa dibilang mata gaib ya. Itu seperti apa Mas Puji? Ini belum tahu, sebenarnya saya mau mengecek dulu gitu ya. Coba saya cek dulu, ini Mbah Rewok ini sebenarnya dari mana, terus ke sini tujuan beliau itu apa, kok sampai meninggal di sini. Gitu Mas Puji ya. Silakan Mas Puji, ini untuk nah, ini setelah pengecekan Mas Puji ini, dia meditasi untuk menembus ke alam astral ini. Setelah Mas Puji untuk bermeditasi untuk mengetahui fenomena gaib yang ada di sini, itu apa Mas Puji? Kalau yang saya tahu, makam Mbah Rewok ini kan pas masuknya desa apa? Desa Kijingan atau Kalibedah. Kalibedah ya. Ini Kalibedah. Mbah Rewok Klitikan Kalibedah. Asalnya dari Purwakarta. Asalnya dari Purwakarta ya. Purwakarta. Beliau itu datang ke sini seperti kayak gimana Mas? Seperti disuruh lah, kayak ada yang nyuruh, oh kamu berangkat ke sana gitu. Gitu. Jadi ada mandat atau dari guru, dari eyangnya atau dari gurunya atau dari mungkin perkumpulannya dari guru ya. Oh. Nah ini tadi Mas, ini menarik sekali.
untuk kesini itu mungkin ada peninggalan atau dia membawa apa, atau senjata apa, atau Kalau membawa itu ada, mungkin kalau untuk siang hari ini, kalau untuk membawa sesuatu, Mbah Rewo ini memang membawa bekal banyak. Dia mengajarkan syariah Islam, dia membawa bekal banyak. Kalau pusaka dia juga membawa banyak. Tapi kalau yang lebih detailnya, kalau dilihat siang hari mungkin kurang jelas. Kalau malam hari mungkin lebih nampak lagi apa yang dia bawa. Dan Mbah Rewo ini masih ada kaitannya dengan Mbah Brongsot. Mbah Brongsot. Iya. Kira-kira itu tua mana, Mas? Menurut penglihatan Kalau dari penglihatan saya, dari Mbah Brongsot sama Mbah Rewo ini tua ini. Masih tua ini ya? Tua ini. Itu dari penglihatan saya, tapi kalau orang lain bilang ya nggak tahu. Ya ini sekedar ini aja untuk wawasan kita, mungkin yang lainnya seperti apa kan kita tidak tahu, Mas ya. Jadi pemirsa boleh percaya boleh tidak, itu mungkin yang punya apa ya namanya, punya apa Mas ya, punya kebatinan bisa melihat sendiri gitu. Kalau menurut pendapat Mas Budi seperti ini nguri-nguri supaya makom yang kelihatannya nggak terurus, Mas ya. Terus ini mungkin nanti setelah tahu bisa diuri-uri yang ada di Klidian sini itu, Mas ya. Oke, ini pemirsa, nanti saksikan lagi penerusan malam hari, siang hari seperti ini. Coba kita malam harinya kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kita melanjutkan penelusuran pada malam hari ini ke tempat Mbah Rewo ini. Itu pemirsa ya. Ini coba kita melihat fenomena apa yang terjadi setelah kita penelusuran malam ini dengan tim misteri asumsi on the spot. Gimana ini Mas Puji setelah untuk pendeteksiannya mengenai Mbah Rewo ini? Kalau saya lihat malam hari ini, si Mbah Rewo itu nama aslinya bukan Mbah Rewo, itu nama panggilan. Oh, itu nama panggilan. Nama panggilan. Nama beliau sebenarnya itu Sembah Tumiram.
Sumbah Tumiran ya. Itu kira-kira dari mana Mas? Itu untuk siah suruh gurunya ke sini dari Purwakarta. Oh, dari Purwakarta ya Mas ya. Diutus guru nenek itu mungkin untuk datang ke desa sini mengajarkan agama Islam. Mengajarkan agama Islam Mas ya. Yang ini Mas Budi ya, setelah penelitian tadi untuk barang senjatanya itu yang dibawa oleh beliau itu apa Mas? Yang saya lihat tadi, yang saya pegang untuk sebentar, keris. Keris Mas. Kalau yang lainnya Mas, lainnya keris? Mungkin untuk yang lainnya keris bisa dilihat nanti sama Mas Panji. Kalau yang tadi saya pegang itu cuma keris saja, cuma saya itu ya sebenarnya minjem cuma minjem gitu ya. Ternyata tadi setelah pendetesannya Mas Puji tadi, dia meminjam sebuah keris yang ada yang dibawa oleh Mbah Rewo ini. Oke, nah gimana Mas setelah pendetesan Mas Panjul ini mengenai senjata yang dibawa Mbah Rewo ataupun yang fenomena apa yang dilihat setelah Mas ini mendeteksi Mbah Rewo gitu? Kalau yang saya rasakan, energi yang saya rasakan untuk keberadaan sosok dari Mbah Rewo sendiri yang saya lihat ini sedang tidak di sini ya. Salah satunya yang pertama itu, kemudian kalau untuk yang senjata-senjata atau pusaka yang ada di sekitaran daerah sini, saya tidak yakin pusaka-pusaka tersebut adalah pusaka milik dari beliau. Mungkin ini bisa ada beberapa pusaka memang di sini. Itu seperti semacam terkumpul ya Pak Eko. Berkumpul ya. Berkumpul ya, mungkin karena daya tarik sebuah energi tersebut maka banyak sekali pusaka terkumpul di daerah sini. Betul. Seperti itu Mas ya. Terus untuk pusaka-pusaka yang tadi coba saya lihat, ya. Salah satunya sudah disampaikan oleh Mas Puji, berupa keris tapi tidak terlalu besar ya sebetulnya ya maksudnya. Kemudian ada semacam sabu ya, sabu apa maksudnya? Sabu raja ya. Oh, sabu raja. Raja bertulis emas, itu warnanya putih, ada inten-intennya. Ada berlian-berliannya atau inten itu. Kayak inten sih. Seperti itu Mas. Seperti itu. Kemudian ada batu akik ya Pak. Batu akik. Ada juga. Ada. Itu kira-kira warna apa Mas yang ya kalau nggak salah insya Allah warnanya hijau itu. Warna hijau. Nah, warna hijau. Kemudian masih banyak lagi ya yang belum terungkap sama ya. Mas Panjul gitu ya. Karena yang saya lihat itu hanya sekilas ya Pak Eko. Iya. Tidak semua. Selamat malam Mas. Dengan Mas siapa nih? Mas Yung ya. Perkenalkan, ini dari tim Misteri Asumsi untuk mengungkap sebuah mitos. Kebetulan ini ada di rumah depannya Mas Siung ini itu. Kira-kira ada fenomena apa kok ini ada seperti makam yang kelihatannya tidak banyak orang yang tidak tahu gitu ya. Itu seperti gimana ini Mas? Ini dulunya ini waktu saya nanya sama mbah saya, ya. Pohon bambu, pokoknya itu kata itu ada di dalam pohon bambu itu. Ada 2 biji, yang satu tahu ditaruh di mana, yang satu saya benerin di sini. Kalau penampakan nggak ada.
untuk fenomena penampakan yang ada getaran atau ada di lewat mimpi atau apa itu nggak ada. Kalau saya sendiri pernah nyoba itu waktu duduk di depan rumah itu sering keluar, tapi kalau saya salamin nggak pernah nyaut. Oh itu kira-kira pas waktu menemui Mas Siung ini melihat itu apa Mbah Rewo itu dia berpakaian apa gitu? Jubahnya hitam, Jubah hitam, udung-udung hitam itu. sama udung seperti pendekar atau seperti kayak ada punya kejawen tuh. oh, kayak kejawen itu ya. Gitu. Terus nggak nanya apa-apa setelah? Nggak pernah nanya Mas ya. Cuma itu di samping gitu. Cuma duduk di samping sama Mas itu. Cuma nyampingin terus. Kalau di rumah aja sering. Waktu duduk di rumah itu kalau baru suntuk itu sering keluar gitu Mas. Apalagi kalau bulan-bulan semacam kayak gini nih, kira-kira sering keluar tuh setiap apa Mas? Kalau ini kalau keluar ya kalau ada yang datangin mau ziarah itu biasanya itu sering keluar nemuin maksudnya ya deketin lah yang doain. Oh, berarti ini setelah didoakan dia keluar gitu, mendekat sama yang orang mendoakan beliau gitu Mas ya. Iya. Kira-kira ini sejak kapan itu untuk Mas Siung ini mengetahui bahwasanya di sini ada itu waktu saya nanyain itu mbah saya ada itu ini udah ada di dalam pohon bambu itu 2 biji ini tengernya ini. Makanya saya nanyain sama mbah itu udah dari dulu udah ada itu di dalam pokoknya di dalam bambu itu tengernya 2 itu ada masuk di dalam. Oh gini. Yang ini maksudnya Mas Siung ini di dalam bambu di dalam itu atau ini ada bambu-bambu banyak itu terbungkus bambu atau terbungkus cuma bambu besar gitu? Bambu besar tuh, prengori. Prengori itu Mas ya? Yang ada durinya itu. Ada durinya, seperti itu Mas ya? Katanya mbah saya nanya sama mbah kan itu. Ya. Ada di dalam. Berarti dari cerita-cerita mbah-mbahnya dulu sama mbahnya Mas Siung itu ini sudah ada. Sudah ada. Ini ya pemirsa, setelah penjelasan dari Mas Siung tadi di sini itu sebelum ditemukan kayak ini makam ini itu dulunya ada bambu banyak Mas. Ini ya para pemirsa ya. Ini dari pengetahuan Mas Siung. Cerita dari kakek-kakeknya itu menceritakan penemuannya ini dulunya dibungkus pakai bambu semua. Ada bambu-bambunya gitu. Ini gimana Mas setelah tadi untuk kelihatannya tadi pemagaran Mas ya? Iya. Itu dari tim kita ini kira-kira gimana, ada yang perlu disampaikan sama pemirsa Mas? Dari salah satu Mas Puji. Saya dan kawan-kawan maksudnya untuk memagari ini supaya nggak diambil orang lain. Gitu ya. Ya. Oh, oke. Untuk Mas Panjulnya ini seperti apa untuk jadi kita tadi melakukan semacam pemagaran gaib, betul supaya barang-barang atau pusaka-pusaka yang ada di sini salah satunya tidak mengganggu domain orang lain yang lewat, katakanlah ya. Ya betul. Seperti itu. Kemudian supaya tidak ada orang yang intinya ingin mengambil pusaka yang ada di
sekitaran sini. sekitaran sini Mas. Iya. Itu sekalian berarti untuk menetralisir Mas ya, Ya, supaya salah satunya tidak seperti ada gangguan dari warga sini yang Ya. lalu lalang biar aman. Maksudnya ya, betul, seperti betul. itu Mas ya. Maksudnya seperti itu, salah satunya. Untuk mengenai Mbah Siung ini, Mas Siung, gimana Mas Siung? Ya sama kayaknya, biar pusaka nggak sering keluar lah. Dulunya kan pernah ada orang jatuh ke sini bolak-balik ini. Ini yang punya tanah ini jatuh dari kelapa, ya di sini jatuhnya ini. Kan sering keluar ini. Makanya teman-teman saya suruh mager ini biar enggak berkeliaran. Begitu Mas ya. Ya, udah 2 kali jatuh ke sini motor naik lewat sini nih. Ya Mas, semoga aman Mas ya, Semoga aman. setelah Sudah dipagari oleh dipagarin tim sama kita teman-teman. ini ya Mas ya. Ya. Baik pemirsa, sekian dari kami Misteri Asumsi untuk penelusuran malam hari ini. Cukup sekian untuk penelusuran pada malam hari ini. Tetap saksikan Misteri Asumsi Channel. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.